يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, masih berkaitan dengan akidah kita tentang beberapa sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kali ini kita membahas sifat ilmunya Allah Azza wa Jalla dari perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Maknanya tidak ada yang tersembunyi terhadap Allah Azza wa Jalla, segalapun apapun itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahuinya qabla an yakhluqahum, bahkan sebelum Allah menciptakan mereka semua. Sebelum diciptakan manusia, Allah Ta'ala tahu apa manusia itu, apa yang terjadi pada seluruh manusia dan nasib-nasib mereka setiapnya. Jadi sebelum Allah menciptakan, Allah Ta'ala tahu apa yang akan diciptakan dan bagaimana nasibnya. Wa alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Dan atau bisa juga wa ilmu ma hum 'amilun. Dan Allah mengetahui amalan-amalan mereka sebelum Allah menciptakan amalan-amalan mereka. Kita dan seluruh amalan kita adalah makhluk Allah. Dan Allah Ta'ala mengetahui seluruh makhluknya tanpa kecuali. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan suatu makhluk, Allah tahu tentang makhluk itu dan tahu bagaimana makhluk itu dan juga tahu bagaimana nasib makhluk itu secara detail. Karena Allah Ta'ala Maha tahu, alim. Nah, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi beliau berkata, faedah yang penting untuk kita pahami tentang ilmu Allah, yang mana ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bertentangan dengan akidah Mu'tazilah. Kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi,
fa innahu subhanahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun an law kana kaifa yakun. Anda mau bagikan ini menjadi 4. Allah mengetahui 4 hal. 1, apa yang telah terjadi, apa yang sedang ada atau terjadi, dan apa yang belum terjadi. Dan yang keempat, apa yang belum terjadi dan bagaimana kalau itu misalnya terjadi, Allah tahu. Anda ulangi. Allah mengetahui 4 hal. Kaifa kana wa kaifa yakunu. Kemudian yang ketiga, wa ma lam yakun. Yang keempat, kaifa kana an law kana kaifa yakun. Itu 4. Yang pertama, Allah mengetahui ma kana, apa yang sudah lampau. Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi sejak kapanpun. Allah Ta'ala Maha tahu secara detail. Ini ya, Maha tahu tentang apa yang telah terjadi. Allah Maha tahu seluruhnya secara detail. Sedangkan manusia, pengetahuan tentang apa yang telah terjadi sangat terbatas, kecil sekali pengetahuannya. Kedua, ma yakunu, apa yang sedang terjadi di seluruh semesta secara detail, Allah Maha tahu. Ya, sekarang kita jam 12-an. Sementara kalau di Saudi mungkin sekarang kisaran jam 7 atau jam sekitar. Apa yang terjadi sekarang di Saudi Arabia, Allah Maha tahu secara detail. Adapun kita tidak akan mampu mengetahui apa yang terjadi di sana kecuali jika melihat langsung melalui live atau dikabarkan oleh orang langsung. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh dari apa yang sedang terjadi tanpa kecuali, walaupun di dasar 7 kerak bumi ini. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini kedua, ma yakunu. Yang ketiga, ma lam yakun. Allah mengetahui apa yang tidak atau belum terjadi. Allah mengetahui apa yang tidak atau belum terjadi. Ya. Kalau disebut tidak terjadi berarti memang sedang tidak terjadi. Kalau dibilang belum terjadi karena memang belum terjadi. Itu yang ketiga. Allah Maha tahu. Sedangkan kita pengetahuan kita sedikit. Kita mengetahui hal yang tidak terjadi sekarang itu hanya sedikit. Dan yang keempat, dan ini yang juga penting, Allah mengetahui yang tidak terjadi. Sekiranya itu terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya kelak. Sesuatu yang tidak terjadi, Allah tahu. Sekiranya sesuatu itu terjadi, Allah tahu bagaimana jadinya kelak. Ini yang keempat yang perlu diperhatikan. Di surat Al-An'am ayat ke-28 tentang orang-orang yang terjerumus ke neraka gara-gara kufurnya mereka. Di dunia mereka kufur, walaupun bergelimang kekayaan, kufur mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti di akhirat mereka itu akan apa? Akan minta dikembalikan. Ya Rabb, ya akhrijna, ya Rabb, keluarkan kami. Na'mal salihah, kami akan beramal saleh ya Allah. Balikkan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Ikhwah, pertanyaannya, orang yang sudah meninggal apakah akan kembali ke alam dunia? Nah, ini perlu diperhatikan. Sebelumnya, step-stepnya nih. Kita ini sekarang di alam dunia. Dunia itu adalah sifat alam. Ya. Adapun bumi adalah materi. Bumi ini earth bahasa Inggrisnya atau ard bahasa Arabnya. Jadi earth itu dasarnya dari kata bahasa Arab, dari kata ard. Jadi earth dari ard, ya. Kemudian bumi itu materi. Bumi ini bukan dunia. Maksudnya dalam artian ketika antum disebut dunia, maksudnya bukan bumi, bukan. Dunia adalah sifat alam atau sifat kehidupan. Makanya disebut al-hayatud dunya, kehidupan duniawi, yaitu kehidupan yang masih di fase sifat keduniaan. Kita nih sekarang. Baik, kemudian nanti ada kehidupan alam kedua, yaitu alam barzakh. Itu di alam kubur dikenalnya. Orang yang di alam kubur
tidak akan kembali ke mana? Ke alam dunia. Kalaupun ia mungkin itu mati suri gitu loh. Kembali rohnya mungkin ke jasadnya. Makanya mereka bilang apa? Mayat hidup gitu. Oke, itu kalau terjadi ya. Ya. Tetapi tetap orang itu belum sampai detail ke alam barzakh. Kalau di alam barzakh selesai. Khalas, dia udah di alam barzakh, tidak kembali ke dunia. Maka tidak ada titisan, tidak ada. Kemudian apa namanya? Kalau Indonesia yang mayit bangkit dari kubur atau ruh ya. Gentayangan tidak ada. Yang gentayangan siapa ya kawan? Yang gentayangan setan. Ada dua kemungkinan dari jin. Imma jin qarin, imma memang jin pada umumnya yang dia menyerupai orang tersebut gentayangan. Jadi jangan pernah percaya ada pocong dia dulunya manusia dan dulunya kayak gini-gini. Enggak. Udah enggak balik. Ada kisah lucu ya, pocong. Dan ini tipuan setan untuk orang-orang yang enggak ngerti konsep mengenai alam barzakh ya. Ada seorang perempuan berteman sama seonggok pocong. Anda enggak tahu pocongnya sebuntel pocong ya, sebuntel pocong. Nama pocongnya Aryo namanya. Mohon maaf, kesamaan nama dan tokoh tidak disengaja ya. Pocongnya mengaku namanya Aryo. Udah gitu dipercaya pula sama perempuan ini. Akhirnya mereka berteman sampai sekarang. Dan katanya ini pocongnya ini dulunya dia adalah tumbal orang tuanya. Cerita tentang orang tuanya kemudian keluarganya. Dia sedih dan pengen punya teman dari kalangan manusia karena di dunia perhantuan di dunianya itu di alamnya dia itu kesepian karena dikucilkan, karena dia termasuk powernya itu kurang sehingga dibully sama setan-setan lainnya. Jadi pengen punya teman manusia, bete, sepi, ya, jadi pengen punya teman. Akhirnya berteman sama si fulanah ini. Sampai kemudian kadang fulanah ini menyuguhkan ketika minum kopi ya. Ternyata si pocongnya juga minta, pengen dong minum. Minum kemudian mewujudkan dan seperti minum. Katanya begitu dan kemudian ternyata favorit pocong ini kopi susu ABC katanya. Enggak, kok bisa? Dia pengennya selalu kopi susu ABC. Diminum, minumnya tetap ada. Airnya enggak berubah, maksudnya airnya tetap utuh. Hanya setelah diminum tuh saripati manisnya hilang. Jadi dia ngambil saripatinya, seperti itu katanya. Dan akhirnya bersahabat dengan seekor pocong. Dan perempuan ini juga bersahabat dengan seekor kuntilanak yang katanya semuanya dua-duanya itu dulunya orang. Lihat, ketika konsep itu enggak masuk mindset, konsep akidah yang benar enggak masuk mindset, kacau jadi kayak gini gitu loh. Mau aja ditipu setan gitu. Mau aja ditipu sehingga setan ngaku dulunya orang, dulunya pernah narkoba, kemudian dulu mati konyol, dulu mati terpisah, dulu punya wasiat ini, kemudian jadi pocong, gentayangan. Ini terus dipercaya, ini yang disukai oleh setan. Mungkin di depan kita itu sedih, nangis, tapi di alamnya mungkin dia ketawa, mungkin dia bahlul ini orang katanya. Mau aja ditipu. Ini ya, konsepnya alam barzakh. Orang kalau udah ke alam barzakh enggak bakal balik ke dunia. Lah kalau bisa balik ke dunia, ya enggak bermanfaat dong kematian buat dia. Iya, enggak bermanfaat dong. Ya, terpisah udah, beda. Makanya alam barzakh kemudian alam akhirat. Nah, orang-orang yang kufur kepada Allah, mati dalam keadaan kafir kepada Allah Azza wa Jalla, nanti dia akan dia akan mendapatkan azab kubur yang luar biasa. Ketika dia alam kubur itu diazablah ini orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan azab kubur itu jauh lebih pedih daripada azab dan hukuman di dunia. Tetapi akhirnya ketika dikubur nanti di hari kiamat akan dibangkitkan. Nah, ketika dikubur itu orang-orang yang kufur kepada Allah akan dibukakan untuknya pintu jahanam dan terasa bagi mereka pandangan-pandangan jahanam yang luar biasa. Mengerikan.
Tapi itu belum masuk ke neraka, enggak, karena masih di alam kubur, tapi sudah melihat masa depannya. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka yang tadinya dikubur di alam barzakh, bangkit mereka bersama seluruh manusia dan jin. Maka kata mereka, qalu man ba'athana hadza min marqadina hadza. Siapa yang membangkitkan kami dari marqad? Marqad itu adalah tempat tidur. Jadi bagi orang-orang kafir, kuburan mereka itu tempat tidur. Bukan berarti kuburan itu mereka beristirahat sebagaimana dikatakan oleh orang-orang rest in peace. Tidak ada rest in peace at all di dalam kubur bagi orang yang kufur pada Allah. Yang ada betul-betul brutal. Tetapi kenapa orang-orang kafir itu bilang, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kuburan? Karena apa? Karena bagi mereka azab jahanam yang tiap hari dipertontonkan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan azab kubur yang sudah dahsyat. Maka bagi mereka diazab di kubur itu, diazab di alam barzakh itu seperti dininak bobokkan jika dibandingkan dengan brutalnya azab di akhirat di jahanam. Makanya bagi mereka, kami lagi asik-asik tidur gitu, asik-asik tidurnya di azab kubur gitu. Karena saking dahsyatnya azab jahanam yang mereka lihat sebelumnya, maka kenapa kami dibangkitkan? Mendingan kami di situ aja deh. Nah, nanti ketika mereka sudah masuk neraka, na'udzubillah minal kufur, na'udzubillah min adzabi jahannam, ketika orang-orang kafir ini sudah masuk neraka, ya, dan juga orang-orang yang fasik, yang kefasikannya lebih tinggi dibandingkan kebaikannya, apa kata mereka? Keluarkan kami ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia ya Allah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal amal-amalan yang dulu kami, amal soleh yang dulu kami enggak mengamalkannya. Mereka bercita-cita untuk beramal soleh. Dan juga kalau kita lihat di surat Al-Munafiqun, ya, akhir-akhir surat Al-Munafiqun, itu ibrahnya sangat besar. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirnya itu kemudian kata Allah Azza wa Jalla, apa kata mereka? Kata orang-orang itu yang sudah masuk neraka, tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika, ada yang hafal ikhwan, fa ulaika humul khasirun. Ya, taib. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Lihat orang yang di sini perintah dari Allah supaya infak. Infak jemaah, infak. Dan perhatikan infak dimaksud di sini yang paling pertama infak wajib, yaitu nafkah anak istri dan zakat. Yang kedua infak sunnah seperti masjid, fakir miskin yang bukan kerabat. Baik, disuruh infak sebelum mati, infak. Itu perintah Allah kepada kita orang beriman. Ya, jangan sampai nanti ketika dia udah mati di neraka, ya Allah sekiranya engkau, atau mungkin dikubur bilang, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah sekiranya engkau mengundurkan kematianku ke ajal yang lebih dekat lagi, apa? Tolong tangguhkanlah, apa? Tambahkanlah usiaku. Fa as-saddaqa, sehingga aku bisa sedekah, wa aku minas solihin, dan aku bisa menjadi orang soleh. Dua hal yang didamba-damba oleh para penghuni azab kubur dan apalagi penghuni neraka. Apa itu? Yaitu pengen bisa sedekah dan pengen bisa jadi anak soleh. Iya, pengen bisa sedekah dan pengen bisa jadi anak soleh. Karena sedekah itu jemaah sekalian, sesedikitnya sedekah tapi ikhlas, itu bisa membentengi diri kita dari api neraka, azab api neraka. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Peliharalah diri kalian dari neraka walaupun dengan syiq. Syiq itu sepotong setengah dari kurma. Artinya antum sedekah walaupun cuma sepotek setengah kurma itu, tapi ikhlas. Itu padahal minimalis loh, sangat minimalis, dan mungkin nggak ada worthnya, nggak ada nilainya, tapi antum sedekah ikhlas dan itu membantu orang, itu bisa menjaga diri, menjadi perisai
untuk kita dari api neraka. Tapi syarat harus ikhlas ya, dan dari harta yang halal. Nah itu yang dicita-citakan oleh mereka para penghuni neraka, karena mereka tahu bahwasanya sedekah-sedekah ini bisa menyelamatkan orang dari jilatan api neraka. Atau mungkin mereka menyaksikan di yaumul hisab itu, mereka menyaksikan ada orang-orang yang tadinya banyak dosa, Allah murka padanya, tapi ternyata di catatan amalnya itu banyak sekali sedekahnya, atau punya sedekah yang disebutkan oleh Nabi SAW, sedekah itu tutfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Mungkin mereka menyaksikan itu. Ini orang tadinya luar biasa jeleknya, fasiknya, tapi karena sedekahnya luar biasa juga, maka ternyata apa? Allah Ta'ala tidak murka padanya akhirnya. Dia ampuni dia dengan sebab sedekah itu. Ya, begitu. Nah, sekarang orang yang sudah kadung masuk ke alam barzakh, orang yang sudah kadung apalagi ke neraka, mereka tuh meminta request sama Allah, mohon-mohon dengan ikhlas. Semua orang di neraka kelak bakal jadi orang bertauhid dan ikhlas. Iya, semua orang di neraka. Tapi ikhlasnya mereka ikhlas kepepet. Dan ikhlas mereka ikhlas terlambat. Karena sudah masuk neraka duluan. Sudah bukan di negeri amalan. Dunia ini darul amal, negeri untuk bercocok tanam, negeri untuk beramal. Sedangkan setelah kehidupan dunia itu kematian, itu baru disebut pembalasan sesuai dengan amalan kita di dunia. Nah mereka memohon, ya Allah tolong kembalikan kami ke dunia. Maka apa kata Allah surat Al-An'am ayat 28, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Ini mereka kan minta sama Allah supaya dibalikin ke dunia. Kata Allah, ini kan enggak terjadi, enggak bakal terjadi. Ini nomor 3, sesuatu yang tidak ada, yaitu manusia yang sudah masuk neraka dibalikin ke dunia. Enggak ada tuh cerita seperti itu. Nah yang keempat tadi yang dari ilmu Allah Azza wa Jalla, 4, sesuatu yang Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi atau tidak ada, dan sekiranya itu diadakan, Allah tahu bagaimana keadaannya. Yaitu di antara contohnya, bahwasanya orang-orang yang kufur pada Allah di akhirat nanti, di neraka nanti, akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dibalikkan ke alam dunia. Ini sesuatu yang mustahil, tidak akan terjadi. Namun sekiranya terjadi, Allah tahu nasibnya mereka gimana. Yaitu sekiranya mereka dibalikin ke dunia, la'adu limanuhu, mereka akan kembali lagi mengulang apa yang telah mereka perbuat dari kekufuran dan kemaksiatan. Allah Maha tahu jemaah. Sekarang takdir-takdir Allah yang berlaku pada diri kita semua. Allah tahu kok doa-doa antum. Allah tahu kok keluh kesah antum. Allah tahu harga BBM naik dan kebutuhan antum juga seperti itu. Ya Allah tahu, pokoknya semua Allah tahu. Hanya kan kita tuh diperintahkan ikhtiar, bersabar, tawakal. Baik. Sekarang kita ini harus ngapain? Apakah pasrah sama takdir tanpa ikhtiar? Enggak. Serahkan sama Allah Azza wa Jalla, kita menjalankan takdir Allah sambil kita berusaha. Berusaha, berjuang, bismillah. Ini ladang pahala jemaah sekalian. Kita kalau misalnya menghadapi takdir Allah selalu dengan pandangan negatif, itu enggak bisa jalan hidup kita dengan baik. Tapi coba bismillah. Tadi yang pertama tadi, Allah telah mengetahui apa yang telah berlalu. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi dari harga BBM, kebutuhan kita, dan seterusnya. Allah tahu apa yang tidak sedang terjadi, baik pada diri kita atau yang lain. Dan Allah tahu apa yang sedang tidak terjadi, dan kalau terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Apa yang sekarang sedang tidak terjadi jemaah? Anda kasih tahu, misal contoh. Antum ingin menikah. Ternyata qadarullah tidak jadi karena antum ditolak. Iya. Baik oleh calon bapak mertua ataupun putrinya. Kedua-duanya bersepakat, bahkan satu keluarga besar menolak antum. Masya Allah. Kenapa? Karena gaji antum mungkin di bawah UMR. Sementara perempuan yang antum mau lamar itu punya perusahaan. Emang lumayan jauh sih. Gimana?
Jangankan masuk rumah, antum udah di depan pagernya aja ditanya sama mereka, mau ngapain mas? Bayangin coba. Saya ada murid kayak gitu ya kan. Iya, dia cerita ke ana, dia sudah sampai 20 lebih perempuan dia berusaha untuk nazar ke rumahnya, dan 20 itu berentet semuanya secara serial menolak dia. Bukan dia ini maksudnya, afwan, antum ganteng masya Allah. Memang qadarullah, ini Allah Ta'ala uji dengan mungkin warna kulit yang berbeda ya, dan bentuk tubuh mungkin gak disukain sama perempuan, atau mungkin perempuan merasa gak punya harapan untuk orang seperti ini mungkin. Taib, 20-an perempuan lebih loh jemaah, itu sudah dia usahain supaya date nazar di rumahnya. Dia benar-benar berani pengen ke rumah mereka. 1 ditolak, 2 ditolak. Bahkan pernah kemudian ke rumah seorang akhwat. Dia udah WhatsApp atau SMS atau apa ya, WhatsApp mungkin, ke akhwat tersebut. Ini gimana, saya mau nazar. Ya silahkan mas, tafadhol. Ke rumah aja, ini alamat rumahnya di-share. Datanglah beliau ke rumah akhwat tersebut. Ya. Dan akhwat tersebut tahu bahwasanya beliau mau datang ke rumah, dan mereka berdua sudah cukup kenal, ya. Maksudnya sudah cukup kenal, ta'arufnya lewat WhatsApp sayangnya, ya. Tapi kemudian akhirnya datang. Rumahnya berpagar, masya Allah. Mungkin pencet bel atau assalamualaikum. Akhirnya keluarlah akhwat tersebut, dan ketika membuka kaget akhwat tersebut. Maaf, mau ngapain ya mas ya? Gitu katanya. Ini saya yang tadi WhatsApp. Oh iya ya, ada apa ya? Gitu. Baru itu udah langsung mengisyaratkan penolakan karena melihat mungkin langsung fisiknya. Akhirnya nggak jadi nazar, kecewa, pulang. Mungkin nangis, anda nggak tahu nangis apa enggak dia. Ya, kayaknya sih nangis ya. Karena perih sekali. Itu udah urutan kesekian kali digituin. Taib. Berarti yang tidak terjadi apa? Nikah. Tidak jadi. Udah berapa kali? 20 lebih tuh, nggak jadi. Allah mengetahui hal yang tidak jadi ini karena Allah yang mentakdirkannya. Dan tambahan yang keempat, sekiranya itu terjadi, Allah tahu juntrungannya gimana. Mungkin saja sekiranya dia jadi sama nomor pertama, nikah belum tentu cocok kemudian. Sekiranya jadi sama yang kedua, nikah mungkin nanti crash. Yang ketiga mungkin matre. Yang keempat mungkin. Yang kelima mungkin gak taat. Ternyata dari semua itu akhirnya di sekian puluh kali dia sama sahabatnya kemudian. Ternyata jodohnya dia alhamdulillah deket sama rumahnya. Gak jauh, deket sama rumahnya. Tinggal naik motor doang. Dapat jodoh, mau, alhamdulillah, sampai sekarang langgeng. Lihat di sini ikhwas kalian, ketika kita itu sudah ikhtiar, ternyata kita gagal, berarti kan ini Allah tahu ketidakberhasilan kita. Namun yakinlah, sekiranya Allah Ta'ala jadikan ini berhasil, Allah tahu kesudahan berhasilnya gimana. Bisa jadi belum tentu baik. Kadang bisa jadi kita tuh ditolak oleh perusahaan tertentu. Kalau kita menghusnudzan sama Allah, mungkin Allah Ta'ala ini tahu sekiranya terjadi saya diterima di perusahaan itu, mungkin akibatnya buruk buat saya. Coba kayak gitu Pak mindsetnya Pak. Kalau mindset kita kayak gitu terus, husnudzan sama Allah atas hal-hal yang gagal kita, atau kegagalan yang kita rasakan, itu sebenarnya kita intinya ingatnya tuh pengen bersyukur aja sama Allah. Kalau misalnya kita gagal ada hubungan dengan lawan jenis untuk kita nikahi, gagal, maksudnya gagal di sini udah nggak berlanjut ke pernikahan misalnya. Kita nikah dengan yang lain, ternyata langgeng sampai sekarang. Coba perhatikan, misal saja kepoin sedikit lah. Mungkin aja kita malah justru alhamdulillah ya Allah bersyukur ternyata perempuan itu tidak baik. Bisa jadi. Iya, juga tentang perusahaan. Ini banyak sekali. Lihat kisah siapa? Kisah Nabi Khidir di surat Al-Kahf. Bisa pelajari dan nanti bisa kebat-kebat sendiri tafsirnya. Ya,
korelasikan dengan 4 ini. Allah Ta'ala mengetahui yang telah terjadi, mengetahui yang sedang terjadi, mengetahui yang tidak terjadi, dan mengetahui jika yang tidak terjadi itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah Ta'ala tahu. Ya. Tayyib. Kemudian ikhwas sekalian, kata Allah Azza wa Jalla, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mentaatinya dan melarang mereka daripada maksiat. Baik. Amar dan nahi ini perintah Allah melalui khitabus syara', melalui pernyataan syariat baik di Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Ketaatan dan maksiat. Perbuatan ketaatan atau amal saleh itu makhluk. Maksiat itu juga makhluk. Ya, perbuatan taat kita itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla yang ada pada diri kita ketika beramal. Maksiat kita itu juga adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla dan takdir dari Allah yang ada pada kita ketika kita bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi semua itu makhluk Allah. Maksudnya di sini adalah Anda wahai manusia akan dibalas sesuai dengan intention Anda dan juga sesuai dengan amalan Anda. Intention itu yaitu niatan. Amalan itu perbuatannya. Maka ketika Anda melakukan ketaatan itu sesuai perintah Allah, maka ada balasannya. Ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, balasannya itu. Dan kalau misalnya ada keburukan secara sengaja, maksiat secara sengaja, maka ini juga ada balasannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua itu adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Taib, pertanyaannya, apakah manusia menciptakan perbuatannya sendiri? Manusia menginginkan untuk melakukan perbuatan dan berbuat, tetapi yang menciptakan adanya manusia, yang menciptakan adanya keinginan, yang menciptakan adanya perbuatan adalah Allah Azza wa Jalla. Konsekuensi dari pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini adalah hendaknya seseorang tidak terperdaya dengan kesolehan dan amalan solehnya. Karena amal soleh yang dia lakukan itu semata-mata Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkannya. Ya, ditolong oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Faedah kedua, orang-orang yang berbuat maksiat itu hendaknya kembali kepada Allah dan malu. Memang perbuatan maksiat itu adalah makhluk Allah, tetapi perbuatan maksiat itu juga ada dasarnya dari niatan kita. Karena itulah Allah Ta'ala balas dengan keburukan jika Allah tidak ampuni. Maka orang yang seperti ini bermaksiat, dia harus ingat bahwasanya dirinya makhluk Allah. Ketaatan dan maksiat kedua-duanya adalah ciptaan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Lantas sekarang kita harus bagaimana kalau kita bermaksiat? Fafirru ilallah. Maka berlarilah kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Beda dengan akidah Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, keadilan dan tauhid itu adalah ketika ketika manusia melakukan perbuatan baik, maka itu dari Allah, takdir dari Allah. Adapun kalau manusia melakukan maksiat bahkan kekufuran, maka itu di luar takdir Allah Azza wa Jalla. Artinya manusialah yang yang menciptakan perbuatan maksiat dirinya. Manusialah menciptakan kekufuran dirinya. Itu tidak termasuk bagian dari takdir. Maka kata mereka orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya maksiat ini atau keburukan itu tidak diciptakan oleh Allah, melainkan dia diciptakan oleh pemiliknya masing-masing. Itu kata orang-orang Mu'tazilah. Ya. Kata mereka, kenapa kok antum bilang begitu? Karena kata mereka, kita zalim kalau kita bilang bahwa maksiat itu ciptaan Allah. Mana mungkin Allah Ta'ala menciptakan suatu zat yang merupakan bentuk pembangkangan terhadapnya. Lihat, logika mereka kayak gitu ya kawan. Mana mungkin Allah Ta'ala menciptakan suatu zat yang merupakan bentuk pembangkangan dan kemaksiatan akannya. Itu logika mereka. Sedangkan logika kita sesuai prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya kita, kebaikan kita, keburukan kita itu semua diciptakan.
makhluk, semuanya makhluk. Tetapi kenapa kalau makhluk sama-sama makhluk, kok kita yang dibalas kebaikan atau keburukan? Karena Allah memberikan kita modal qalbu untuk beramal, untuk meniatkan amal-amalan. Maka dari titik itulah. Dan itu bukan berarti kita menciptakan amal, melainkan Allah yang menciptakannya, mentakdirkan kita untuk bisa beramal seperti itu. Kita nggak bisa menciptakan kecuali kalau Allah Ta'ala izinkan. Maksudnya menciptakan, mengadakan. Ya. Taib wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatih. Kemudian kata Ibnu Abil Izz, kata At-Tahawi rahimahullah, wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatih. Segala sesuatu itu mengalir, ya, terjadi, mengalir dengan takdirnya dan kehendaknya. Dengan takdirnya dan kehendaknya. Dan wa masyiatuhu tanfadhu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum fama syaa lahum kan wa ma lam yasha' lam yakun. Kehendak Allah itu bisa terjadi, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu teroperasikan. Tidak ada kehendak milik hamba kecuali apa yang Allah kehendaki untuk mereka. Jadi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali Allah Ta'ala menghendakinya juga, atau lebih dulu menghendakinya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Artinya setiap kita berkehendak, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghendaki kita untuk berkehendak seperti itu. Gimana, faham? Jika kita menghendaki sesuatu, itu berarti Allah Ta'ala menghendaki kita untuk menghendaki sesuatu itu. Faham gak jemaah? Ana ulangi, jika kita menghendaki sesuatu, ketahuilah Allah Ta'ala telah menghendaki kita agar kita berkehendak terhadap sesuatu itu. Paham gak? Kalau belum paham bisa disiram pakai ini, ya. Ayo silakan. Ngantuk Pak? Termasuk maksiat, tetapi kalau maksiat kita nggak menisbatkannya kepada Allah, tetapi ya itu semua takdir Allah, walaupun maksiat. Ya, karena Allah sudah mencatat semua takdir secara rinci di Lauh Mahfuz, termasuk iradat, keinginan-keinginan manusia. Misalnya antum melihat anak minum, bismillah. Hari Senin puasa harusnya. Ya, antum puasa lihat Ustaz minum. Ya Allah, mana hari panas lagi. Hari panas, BBM naik, makin panas. Jadi pengen minum gitu kan. Maksud minum bensin, na'udzubillah min dzalik, ya. Minum air. Melihat Ustaz minum, pengen minum nih. Di kantin nanti ya beli minum . Itu niatan bukan? Keinginan bukan? Iya, keinginan. Masih keinginan. Apakah bisikan keinginan antum di hati itu juga tertera di Lauh Mahfuz? Tertera enggak? Tertera. Apakah itu sudah Allah ketahui sebelumnya? Allah sudah ketahui niatan dan bisikan hati antum. Karena niatan dan bisikan hati antum itu Allah yang ciptakan gitu loh. Itu menunjukkan bahwa kehendak antum itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah menghendaki antum untuk berkehendak seperti itu, membeli minuman di kantin setelah melihat ustadznya minum. Faham gak di sini jemaah sekalian? Jadi apa yang kita kehendaki terhadap sesuatu, interest baik ibadah ataupun duniawi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghendaki kita untuk berkehendak seperti itu. Iya, itu berkehendak. Lebih-lebih kalau sampai ke dalam track amalan. Berkehendak, kemudian melakukan proses menuju apa yang dia kehendaki. Maka terjadi. Maka semua dari proses itu semua di bawah kehendak Allah secara kauniyah, secara kesemestaan. Bismillah. Karena kehendak ini adalah sifat yang ada di kalbu kita untuk menginginkan sesuatu. Maka itu sudah Allah ketahui, sudah Allah takdirkan, sudah Allah kehendaki. Ini maknanya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Jadi tidaklah ada kehendak bagi hamba kecuali Allah yang telah menghendaki hamba itu berkehendak dengan itu.
Fama syaa lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jika Allah berkehendak untuk mereka maka terjadi, jika Allah tidak menghendakinya maka tidak terjadi. Kita menghendaki sesuatu, apakah pasti terjadi atau enggak? Ayo, saya tanya jemaah. Apa keinginan antum disihir tahun ini? Apa keinginan antum jemaah? Fadhal. Pengen apa antum? Hah? Punya anak? Sedang ada apa? Maksudnya sedang hamil atau gimana? Semoga Allah Ta'ala rezekikan antum anak. Biasa kan kalau sebagian da'i yang Masya Allah kan air tuh 6. Iya. Iya. Hah? Puterin gimana? Tuh gitu. Keramat. Ya. Iya. Kadang orang-orang begitu ya kawan. Padahal ustadznya nggak ada ngajarin gitu, tapi ternyata ada yang ghulu ya. Karena waktu di salah satu masjid di Ben Hill disuguhi minuman seperti di kanama panitia. Ya, anak minum sedikit gitu kan. Ba'da maghrib. Yang datang orang-orang yang lalu lalang ya. Ben Hill kan agak ramai daerahnya. Datang lalu lalang. Ba'da maghrib ada yang dengerin kajian. Habis isya anak ketinggalan airnya. Anak suruh panitia, tolong ambilin ke atas. Karena masjidnya aulanya di atas, gede masjidnya. Nah kemudian, waduh Ustaz, afwan Ustaz, udah ada yang minum, Masya Allah. Karena nggak tahu orang itu emang murni kehausan atau ada akidah tertentu. Iya, karena bagi sebagian orang itu, kalau kiai, ustadz, da'i atau orang yang bisa tampil di publik punya karomah tersendiri sehingga bekas sisa makanan atau minumannya itu bisa berpindah ke keramatannya ke orang yang mengkonsumsinya. Ini khurafat ini, ya, ghulu dan khurafat. Kalau Nabi SAW iya, kalau para Rasul iya betul kayak itu boleh kita. Tapi kita kan nggak hidup di zaman beliau. Sama antara bekas anak dengan bekas antum sama, atau bekas wali murid dan wali santri sama semua, nggak ada, sama semua. Derajatnya sama, liur, ya ludah, ya. Baik. Misalnya antum pengen itu, ya, pengen punya anak, punya keinginan ya. Apakah antum yang menciptakan keinginan itu sendiri atau Allah menciptakan keinginan antum? Antumnya berusaha mengadakan berusaha pengen gitu. Tapi semua itu Allah yang mentakdirkan supaya ada keinginan itu, gitu. Paham Pak? Antum bujuk orang supaya suka main PUBG misalnya, atau Point Blank, apa benar nggak? Point Blank itu apa tuh? Benar nggak ada game itu benar? Point Blank ada. Ya, ayo dong main dong bro, ayo main, enak loh di situ ada bonusnya, ada ini nanti dapat saya bayarin dah untuk pertama kali gitu, saya bayarin yuk. Enggak. Dibujuk terus nggak mau. Berarti dia kan tidak punya keinginan untuk main Point Blank tadi. Ya. Dia sendiri udah berusaha pengen, tapi nggak bisa. Pernah nggak kita pengen kayak gitu? Pernah nggak kita kayak gitu? Kita berusaha pengen, tapi nggak bisa. Berusaha punya keinginan untuk itu, tapi nggak bisa gitu loh. Tetap aja nggak mau kita. Pernah nggak kayak gitu, Ikhwan? Anda ada secari kertas di beberapa kajian, enggak aja sekali, 2 kali kadang di kajian berbeda. Kajian Ummahat. Afwan Ustaz mau nanya, Ustaz, saya itu sudah menganjurkan bahkan dorong suami saya untuk nikah lagi supaya punya istri kedua. Tapi selama ini suami saya tetap aja nggak mau punya istri kedua. Ya, kan logika gitu, ini bahlul nih suaminya nih, ya. Betapa banyaknya suami mendambakan punya istri seperti ini gitu loh. Bukan hanya mengizinkan, mendorong. Tapi suami nggak melihat. Berarti suaminya tidak punya keinginan nikah lagi. Lihat. Padahal umumnya laki-laki pengen gitu kan. Tapi ini suami ini Masya Allah nih. Kelasnya berbeda, makomnya beda itu.
Enggak mau, walau ini istri udah bujuk gitu loh. Enggak mau. Masya Allah. Lihat. Berarti kemauan manusia pun itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dari kemauan itu kalau terjadi kemauan, nanti Allah Ta'ala berikan apa? Fasilitas. Dia mulai melakukan sesuatu. Fasilitas, mulainya dia melakukan sesuatu yang dia mau, itu juga semua diciptakan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika antum menginginkan sesuatu, atau ketika antum ternyata ditolak oleh perusahaan, ditolak oleh fulanah, atau pokoknya ada penolakan buat antum, ketahuilah itu berasal dari hati mereka. Dan penolakan tersebut berarti mereka enggak mau antum. Ketidakmauan mereka itu juga ciptaan Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau kita ditolak, dia perlakuan buruk, maka yang paling pertama yang harus kita rujuk kepadanya adalah Allah sebagai pencipta kemauan mereka, pencipta ketidakmauan mereka. Begitu jemaah sekalian. Iya, begitu. Dekatlah pada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita dekat pada Allah, mungkin Allah menghendaki yang ini enggak mau sama antum, tapi Allah kasih yang lain yang mau sama antum dan lebih afdol buat antum. Begitu juga dengan apply job, ya kan? Yang satu ini enggak mau sama antum karena mungkin melihat antum kurang tepat. Antum bujuk-bujuk, bahkan antum siap untuk membayar cash, sogokan. Enggak, karena kurang sogokannya, ya misal. Ya, enggak mau berapapun, enggak mau. Ngebatu gitu. Maka ketahuilah bahwasanya ketidakmauan orang ini terhadap antum itu semua sudah Allah takdirkan, ciptaan Allah. Apply job ke yang lain, CV lengkap. Ternyata orang itu jangankan lihat CV, ngeliat face antum, udah kamu cocok. Kerja di sini aja ya, gaji sekian, kira-kira langsung mau. Berarti kemauan manusia dan ketidakmauannya itu pun Allah yang putuskan, Allah yang takdirkan. Wa ma tasya'una illa yasha Allah. Ya, sampai sini bisa dipahami jemaah sekalian. Akidah ini tolong betul-betul dijaga, ya. Karena ini kaitannya dengan hidup kita. Baik yang dari balita sampai kita tutup usia, seperti inilah yang seperti ini. Ya, seperti itu ya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumul khair jaza. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.